Salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Bagi kita semua, para umat-umat Tuhan, bagi orang muda, orang-orang dewasa, dan bagi kita semua yang bersama-sama di dalam mengikuti renungan harian kita pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih tetap sama. Renungan kita diambil daripada buku renungan harian kita, menjadi murid setiap hari, bagaimana berbuah banyak. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua akan terus dapat merasakan bagaimana pimpinan dan penjagaan Tuhan dan memberikan pemahaman yang baik melalui firman Tuhan kita saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami berdoa pada waktu ini. Kami merendahkan diri, merendahkan hati kami di hadirat Tuhan, agar setiap firman yang kami akan dengar, biarlah memberikan kami kekuatan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, biarlah Engkau menyertai kami dalam renungan kami pada saat ini, dan Engkau memimpin kami sentiasa agar kami terus melihat kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian pagi kami kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita adalah Lihat pada Menu. Dan ayat renungan kita di dalam Lukas 11 ayat 3. Mengatakan seperti ini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pilih satu tempat yang sunyi. Perkara kedua yang perlu kita buat untuk mempunyai kehidupan kebaktian adalah dengan memilih satu tempat yang sunyi untuk makan makanan rohani kita. Masa kebaktian setiap hari seharusnya seperti duduk di tepi sungai yang sunyi dan bukan seperti melewati stasiun-stasiun bus yang sibuk. Yesus menginginkan santapan yang begitu intim dengan kita. Oleh itu, pilihlah satu masa dan tempat yang suci. Lihat pada menu. Sekiranya Anda pernah ke restoran etnik yang benar, Anda tahu betapa sukarnya membaca menu tersebut. Menu Cina khususnya adalah terkenal karena terlalu panjang. Ramai orang menghadapi dilema yang sama apabila mereka melihat pada menu yang panjang yang diberikan oleh Allah dalam Alkitab. Berikut adalah beberapa saranan tentang bagaimana memulakan atau meningkatkan bacaan kebaktian kamu. Pertama, tanya pelayan. Sama seperti seorang pelayan yang baik yang akan membantu Anda dalam membuat pilihan. Roh Kudus telah dijanjikan untuk membantu kita dalam pencarian kita akan kebenaran dan dalam pertumbuhan rohani. Coba ikut satu rancangan yang memberikan Anda jadwal bacaan yang konsisten, supaya Anda tidak perlu mencari sesuatu untuk dibaca setiap hari. Yang seterusnya, di dalam Amsal 1 ayat 31. Salah satu bahagian dalam Alkitab yang saya dapati, terutamanya menarik
adalah dengan membaca ke semua 31 bab Amsal secara sistematik. Jika Anda bertanya-tanya apa yang harus dibaca pada hari ke-6 dalam mana-mana bulan, Anda boleh membaca bab ke-6 buku Amsal dan bab seterusnya untuk hari berikutnya dalam bulan tersebut. Yang ketiga, Injil Yohanes. Injil Yohanes merupakan satu lagi buku yang baik untuk dibaca semasa kebaktian. Terdapat banyak cerita yang menarik di sana, termasuklah pesta perkawinan di Kana, Yohanes 2, pertemuan dengan Nikodemus, Yohanes 3, dan perempuan di sumur, Yohanes 4. Buku renungan, kebaktian, ataupun pelajaran sekolah Sabat. Terdapat banyak buku renungan yang menarik yang ditulis secara khusus untuk pelbagai kumpulan manusia. Buku-buku ini ditulis dengan teliti untuk menyediakan bagian kitab suci setiap hari. Dengan menggunakan pelajaran sekolah Sabat setiap hari juga boleh berfungsi sebagai buku renungan kebaktian yang sangat baik. Sahabat-sahabat, saudara-saudara, orang muda juga orang dewasa, renungan kita pada hari ini mengajak kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa saat kita mempelajari firman Tuhan, kita harus memilih satu tempat yang suci, yang sunyi, agar kita dapat dengan tenang memahami serta mempelajari akan Alkitab. Dan seterusnya kita lihat isi Alkitab. Kita lihat pada menu yang diberikan. Apa yang perlu kita perbuat. Kalau kita tidak mengerti apa yang kita sudah baca, kita boleh tanya kepada Tuhan agar diberikan pencerahan, penjelasan. Seterusnya kita dapat membuatkan Alkitab itu bacaan harian kita, agar kita dapat mengetahui setiap satu isi dalam Alkitab yang kita miliki. Alangkah baiknya dengan firman Tuhan, renungan kita saat ini membawa kepada kita untuk lebih mempelajari firman Tuhan. Inilah renungan kita pada saat ini. Semoga memberi kepada kita satu nasihat yang baik pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Allah yang mengasihi kami. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam renungan harian kami, bagaimana kami harus dapat menjadi seorang murid. Kami harus membaca terlebih dahulu firman Tuhan, mendapat tempat yang sunyi untuk fokus kepada firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, saat kami akan selesai dengan firman ini, biarlah firman Tuhan ini memberi kepada kami nasihat-nasihat yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati diri kami, berkati orang tersayang dalam kehidupan kami. Dan berkati dalam pelayanan kami buat Tuhan, agar kebenaran Tuhan akan didengar di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah dalam nama Yesus. Amin.